Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kamal dari Advoc. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pola grafik ya. Pada video saya sebelumnya saya sudah membahas pola candlestick. Ya, jadi pada grafik juga itu ada pola-pola yang berulang ya teman-teman ya. Pola-pola yang berulang yang bisa kita pelajarin ya, yang bisa kita memanfaatkan untuk membantu kita dalam hal bertransaksi ya teman-teman ya. Nah pada dasarnya pola itu terbagi dua ya. Nah ada pola continuation pattern ya, atau pola penerusan. Ada juga pola reversal pattern ya, atau pola pembalikan ya teman-teman ya. Nah pertama ya, untuk pola continuation yaitu ada pola bullish rectangle ya. Kalau kita dengar itu namanya bullish ya, berarti naik ya, tren naik ya. Nah, bentuk dasarnya polanya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada harga naik dan kemudian bertahan di area atas ya, membentuk seperti bendera ya. Nah kemudian kita nunggu momen dia menembus lagi ke atas ya. Nah, kalau kita lihat pada contoh grafik kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita nunggu momen dia menembus ke atas ya. Nah, kita entry follow buy di situ ya. Nah, itu pola bullish rectangle. Oke, yang kedua pola bearish rectangle ya. Nah, ini kebalikan dari bullish rectangle. Ya, ini tren turun ya. Nah, bentuknya juga seperti bendera kebalik ya. Jadi ada tren turun, kemudian harga bertahan di area atas ya, kita nunggu harganya menembus lagi ke bawah. Nah, disitulah momen kita untuk melakukan sell ya. Nah, kurang lebih di grafik seperti ini bentuknya ya. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga pola bullish pennant ya. Nah, pola bullish pennant seperti apa bentuknya? Nah kurang lebih ya seperti rectangle ya, tapi membentuk kerucut ya. Jadi ada tren naik, kemudian harganya bertahan di area atas, tapi membentuk polanya pola kerucut ya. Nah ini kita menunggu momen dia menembus bagian atasnya ya, bagian kerucut yang bagian atas. Ketika dia akan menembus ya, di situ kita bisa melakukan entry buy ya. Nah, ini contoh di grafiknya seperti ini ya. Jadi ketika dia akan tembus kita lakukan buy. Dengan targetnya dia naik lebih tinggi ke atas ya. Nah yang keempat itu namanya pola bearish pennant ya teman-teman ya. Ini kebalikan dari bullish pennant tadi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada tren ke bawah, kemudian bertahan di area atas, bertahan di area bawah dan membentuk seperti kerucut seperti ini. Nah kita nunggu momen dia break ke bawah lagi. Ya, ketika dia akan tembus lagi ke bawah ya, nah di situ kita melakukan entry jual ya. Nah ini contoh pola di grafiknya ya. Jadi ketika dia mau ngebreak ya, bagian line bawahnya ya, kita lakukan sell. Nah kemudian untuk mengejar target yang lebih bawah lagi ya. Kemudian yang kelima ada pola bullish falling wedge ya. Jadi ini tren naik ya, tren naik dan harga bertahan di area atas tapi seperti mau turun ya. Nah, seperti dia membentuk harga mau turun ya, membentuk kerucut mau turun ya, tapi padahal masih mau naik ya, seperti itu. Nah ini sama, kita nunggu momen harganya menembus kerucut bagian atasnya ya. Nah ini mirip-mirip tadi ya, mirip-mirip bullish pennant ya. Nah, cuma kalau bullish pennant kan membentuk segitiga, kalau ini membentuk segitiga yang condong ke bawah ya teman-teman ya. Nah kurang lebih kalau contoh grafiknya seperti ini ya, kita nunggu ya, dia confirm tembus bagian atasnya, kita bisa follow buy ya teman-teman ya. Oke. Nah yang keenam ya, itu ada namanya pola bearish rising wedge ya. Nah seperti ini ya. Nah ini jadi tren turun ya, tren turun dan harga bertahan di area bawah ya, tapi membentuk pola seakan-akan
harga mau berbalik naik ya, tapi padahal masih akan turun ya. Nah, ini disebut rising wedge ya, bearish rising wedge. Bentuk dasarnya seperti ini, dan contoh pada grafiknya ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi dia kita lihat, nah dia masih mau turun ya teman-teman ya. Ketika tembus bagian yang bawahnya ya kita bisa follow sell ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi 6 pola yang sudah saya sampaikan ya. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.